Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammad Nur Safrizal dengan NIM 1280. Yang kedua Ananda Gilang Saputra dengan NIM 1192. Yang ketiga Herdianto Mapaseng dengan NIM 1145. Yang keempat Muhammad Afrizal Firdaus dengan NIM 1190. Yang kelima adalah Nuriyah dengan NIM 1242, dan yang keenam adalah Ayun Nurjana dengan NIM 1277. Kelompok kami di dalam mata kuliah kewirausahaan akan menerangkan terkait dengan bab konsep wirausaha dalam Islam, ruang lingkup dan motivasi wirausaha. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan mempresentasikan terkait dengan bab tersebut. Konsep wirausaha dalam Islam. Pengertian yang sesuai dengan lampiran keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil nomor 961/Cap/M/11 tahun 1995 dicantumkan bahwa wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan. Yang kedua, kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih baik. Pentingnya kewirausahaan Islam. Kewirausahaan dan perdagangan dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah muamalah, masalah yang erat kaitannya dengan hubungan yang bersifat horizontal, yaitu hubungan antar manusia yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Manusia diperintahkan untuk memakmurkan bumi dan membawanya ke arah yang lebih baik, serta diperintahkan untuk berusaha mencari rizki. Dalam mencari rizki, maka harus mencari pintu yang terbuka lebar dan jumlahnya yang sudah banyak. Pintu rizki yang banyak dan terbuka lebar adalah melalui kewirausahaan. Lebih detailnya, Nur Suhaili mengatakan rumusan kewirausahaan dalam Islam adalah: yang pertama, kewirausahaan merupakan bagian integral dari agama Islam. Yang kedua, sebagai tanggung jawab mengembangkan kemakmuran. Yang ketiga, kewirausahaan sebagai motivasi. Yang keempat, kewirausahaan sebagai bagian dari ibadah. Yang kelima, sumber rizki dapat ditemukan dalam bisnis. Yang keenam, kewirausahaan merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam. Yang ketujuh, prinsip-prinsip kewirausahaan Islam diambil dari hasanah ilmu di Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedelapan, etika kewirausahaan berdasarkan perilaku teladan dari Nabi Muhammad. Terkait dengan penjelasan konsep kewirausahaan Islam selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Gilang. Monggo Mas Gilang. Baik, terima kasih Mas Afrizal. Di sini saya akan menjelaskan yaitu konsep wirausaha dalam prospek Islam. Nah, di sini yang pertama yaitu konsep berwirausaha menurut Nabiullah Muhammad SAW yang perlu ditiru, yaitu yang pertama sidik, benar dan jujur. Seorang wirausaha Islam itu harus mampu meniru sifat Rasulullah, yaitu berkata benar, bertindak benar, ataupun diam saja jika tidak mampu berkata dan bertindak benar. Artinya apa? Seorang wirausaha itu harus mempunyai sifat yang jujur dalam berwirausaha.
Nah, tujuan dari sifat jujur yaitu apa? Yang pertama, yaitu bisa meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kita. Nah, yang kedua juga turut mengurangi rasa ketidakpercayaan konsumen ketika ingin membeli barang di kami. Hmm. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga, itu pada saat bertransaksi dengan pembeli maupun nasabah, seorang wirausaha harus mampu berkata dengan benar dan jujur apa saja kelemahan maupun kelebihan yang dimiliki seorang wirausaha ataupun apa yang diperdagangkan seorang wirausahawan. Nah, yang kedua yaitu konsep wirausaha menurut Nabi Muhammad yaitu yang kedua yaitu amanah, dapat dipercaya. Nah, amanah itu apa sih? Sifat kepercayaan baik dari sisi internal maupun eksternal. Amanah itu mampu bertanggung jawab yang merupakan kunci sukses dalam menjalankan wirausaha. Nah, memiliki sifat amanah itu akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap diri seorang muslim. Sekecil apapun upaya dan perbuatan manusia, baik atau buruk, tetap mendapat perhatian dari Allah dan akan mendapatkan balasan yang kembali pada dirinya sendiri. Ketika seorang wirausaha itu dapat diamanah ataupun dapat dipercaya, sungguh konsumen, nasabah, maupun investor itu akan berbondong-bondong datang ke wirausaha kita untuk membantu maupun berkolaborasi. Nah, yang ketiga yaitu tablik. Tabligh yaitu argumentatif atau komunikatif. Tabligh itu apa sih? Yaitu kemampuan menyampaikan, kemampuan berkomunikasi efektif, dan kemampuan secara verbal ketika berbicara dengan seorang nasabah atau pembeli. Nah, wirausaha yang efektif merupakan kemampuan menyampaikan komunikasi. Kewajiban semua nabi untuk menyampaikan kepada manusia apa yang diterima dari Allah berupa wahyu yang menyangkut di dalam hukum agama. Nah, sudut pandang wirausahaan berbasis syariah, yaitu Tuhan telah memberikan kemampuan istimewa pada manusia, tentu sudah sepantasnya manusia juga memilih jalan hidup yang istimewa dengan kemampuan yang dimilikinya. Para wirausahawan harus mampu melatih diri dalam menyampaikan ide, argumentatif, produk bisnisnya tanpa menyinggung produk-produk lain. Tujuannya untuk apa? Untuk mempromosikan keunggulan-keunggulan produk dengan menarik dan tepat sasaran, serta mampu mengkomunikasinya secara tepat dan mudah dipahami oleh siapapun yang mendengarkannya. Kemudian yang keempat yaitu fatona, cerdas dan bijaksana. Sifat fatona yaitu salah satu sifat yang dimiliki oleh Nabiullah Muhammad SAW, yaitu merupakan memiliki kecerdasan dalam berbisnis. Dalam hal ini, pengusaha yang cerdas, pengusaha yang bijak, kemudian merupakan pengusaha yang mampu memahami, menghayati, dan mengenal tugas dan tanggung jawab bisnisnya dengan sangat baik. Nah, dalam kewirausahaan berbasis syariah, Allah menghendaki manusia bersikap cerdas dalam menyikapi kehidupan. Allah telah menyediakan dan memudahkan alam ini bagi manusia. Artinya apa? Allah itu juga telah menganugerahi manusia potensi berupa berbagai kemampuan mengelola dan mengatur alam. Nah, manusia yang cerdas yaitu manusia yang pandai memanfaatkan alam untuk memulihkan kebutuhan fisik dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala tanpa merusak apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Nah, dalam berwirausaha, sifat watona adalah bahwa semua kegiatan-kegiatan dalam suatu perusahaan harus dilakukan dengan kecerdasan, dengan memanfaatkan potensi akal dan pikiran untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, dari keempat sifat yang dimiliki oleh Nabiullah Muhammad SAW, kita sebagai manusia, terutama yang beragama Muslim, harus mampu meniru sifat-sifat yang dimiliki oleh baginda Nabi. Nah, tujuannya untuk apa sih? Untuk meningkatkan daya saing maupun daya dalam kita menyampaikan apa produk yang kita miliki. Tujuannya untuk menarik setiap pembeli mau membeli produk kita tanpa melakukan kecurangan-kecurangan tertentu. Nah, di ruang lingkup wirausaha akan dilanjutkan oleh teman kita yang bernama Nuria. Monggo Mbak Nuria.
Terima kasih Mas Gilang. Di sini ada beberapa hal yang penting agar lembaga sosial kewirausahaan dapat hidup mandiri dan tidak selalu tergantung pada sumbangan dari masyarakat dalam membiayai operasinya. Jadi, untuk berwirausaha dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memiliki modal. Pengertian secara sederhana arti wirausahaan, entrepreneur adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha tanpa diliputi rasa takut dan cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Kegiatan wirausaha dapat dilakukan seorang diri atau berkelompok. Untuk berwirausaha dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memiliki modal sekaligus menjadi pengelola. Memiliki modal ini atau dana atau uang sekaligus mengelola berarti si pengusaha mengeluarkan modal sendiri untuk memulai dan menjalankan aktivitas usahanya. Pengelolaannya pun dilakukan oleh pengusaha itu sendiri. Pengusaha seperti ini merupakan pemilik modal tunggal sekaligus pengelola atau manajemennya dipegang seorang sendiri. Dan yang kedua ada menyetor modal dan pengelolaan ditangani oleh pihak mitra. Menyetor modal dan pengelolaan ditangani oleh pihak mitra ini berarti si pengusaha hanya menyetor sejumlah modal atau uang ke mitranya. Kemudian modal tersebut dikonversikan ke dalam sejumlah saham sebagai bukti kepemilikan usaha. Manajemen untuk menjalankan usaha diserahkan kepada pihak lain. Usaha seperti ini biasanya dapat dimiliki oleh beberapa orang. Dan yang ketiga, hanya menyerahkan tenaga umum dikonversikan ke dalam bentuk saham sebagai bukti kepemilikan usaha. Yang artinya, pengusaha tersebut hanya menyumbangkan tenaga atau keahliannya sebagai modal. Namun, keahliannya dalam mengelola usaha dikonversi ke dalam jumlah saham. Dalam kasus ini, kepemilikan usaha dibagi menjadi dua, yang dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Ayu. Ada beberapa ruang lingkup kewirausahaan yang bergerak dalam bisnis, yakni lapangan agraris merupakan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Dan yang kedua, lapangan perikanan meliputi pemeliharaan ikan, penetasan ikan, makanan ikan, pengangkutan ikan. Dan yang ketiga, lapangan peternakan, yaitu meliputi bangsa burung atau unggas. Yang kedua, bangsa binatang menyusui. Dan yang keempat, lapangan perindustrian dan kerajinan, yakni meliputi industri besar, industri menengah, industri kecil, dan pengrajinan. Pengelola hasil pertanian, yakni pengelola hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Dan yang kelima, lapangan pertambangan dan energi. Dan yang keenam, lapangan perdagangan, meliputi sebagai pedagang besar, sebagai pedagang menengah, dan sebagai pedagang kecil. Dan yang ketujuh, lapangan pemberi jasa, meliputi sebagai pedagang perantara, sebagai pemberi kredit atau perbankan, sebagai pengusaha angkutan, sebagai pengusaha hotel atau restoran, sebagai pengusaha biro jasa travel pariwisata. Sebagai yang telah diterangkan di atas, berbagai macam ruang lingkup kewirausahaan seperti yang bergerak dalam bisnis, yaitu lapangan agraris, perikanan, peternakan, perindustrian, dan pertambangan. Tujuan dari kewirausahaan yakni etika yang diberlakukan oleh pengusaha terhadap berbagai pihak memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan etika tersebut harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Berikut ini beberapa tujuan etika yang selalu ingin dicapai oleh perusahaan.
yakni untuk untuk persahabatan dan pergaulan. Etika dapat meningkatkan keakraban dengan karyawan, pelanggan, atau pihak lainnya yang berkepentingan. Dan yang kedua, menyenangkan orang lain. Sikap menyenangkan orang lain merupakan sikap yang mulia. Dan yang ketiga, membujuk pelanggan. Setiap calon pelanggan memiliki karakter tersendiri. Kadang-kadang seorang calon pelanggan perlu dibujuk agar mau menjadi pelanggan. Dan yang keempat, mempertahankan pelanggan. Ada anggapan mempertahankan pelanggan jauh lebih sulit daripada mencari pelanggan. Artinya, mereka sudah mengenal kita lebih dahulu agar pelanggan tersebut bisa lebih mengenal. Demikian penjelasan akan dilanjutkan oleh Mas Rizal. Oke, di sini saya akan melanjutkan bagaimana sikap dan perilaku wirausaha. Yaitu yang pertama, jujur dalam bertindak dan bersikap. Jadi, sikap jujur merupakan modal usaha, modal utama seorang karyawan dalam melayani pelanggannya. Yang kedua, yaitu rajin, tepat waktu, dan tidak pemalas. Yaitu seorang karyawan dituntut untuk rajin dan tepat waktu dalam bekerja, terutama dalam melayani pelanggan. Samping itu, karyawan juga dituntut cekatan dalam bekerja, pantang menyerah, selalu ingin tahu, dan tidak mudah putus asa. Hal itu yang paling penting adalah hilangkan sifat pemalas bagi seluruh karyawan. Yang ketiga, selalu murah senyum. Dalam menghadapi pelanggan atau tamu, seorang karyawan harus selalu murah senyum. Jangan sekali-kali bersikap murung dan cemberut. Dengan senyum, kita mampu meruntuhkan hati pelanggan untuk menyukai produk atau perusahaan kita. Pelanggan biasanya akan sanjung dengan senyuman yang ditunjukkan oleh karyawannya. Terus, yang keempat, selalu ceria dan pandai bergaul. Dalam sikap ini yang ditunjukkan dapat memecahkan kelakuan yang ada. Sementara itu, sikap pandai bergaul juga akan menyebabkan pelanggan merasa cepat akrab dan merasa seperti teman lama sehingga segala sesuatu berjalan lancar. Terus, sopan, santun, dan hormat. Dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, hendaknya selalu bersikap sopan dan hormat. Dengan demikian, pelanggan akan menghormati pelayanan yang diberikan karyawan tersebut. Selanjutnya, lemah lembut dan ramah-ramah, yaitu dalam bersikap dan berbicara pada saat melayani pelanggan atau tamu, hendaknya dengan suara yang lemah lembut dan sikap yang ramah. Sikap seperti ini dapat menarik minat tamu dan membuat pelanggan betah berhubungan dengan perusahaan. Selanjutnya, fleksibel dan suka menolong pelanggan, yaitu dalam menghadapi pelanggan, karyawan harus dapat memberikan pengertian dan mau mengalah kepada pelanggan. Segala sesuatu dapat diselesaikan dan selalu ada jalan keluarnya dengan cara yang fleksibel. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan asalkan mengikuti peraturan yang berlaku. Karyawan juga diharapkan bisa suka menolong pelanggan yang mengalami kesulitan sampai menemui jalan keluarnya. Terus selanjutnya, serius dan memiliki rasa tanggung jawab. Dalam melayani pelanggan, karyawan harus serius dan bersungguh-sungguh. Karyawan harus tabah dalam menghadapi pelanggan yang sulit berkomunikasi atau yang suka ngeyel. Selain serius, karyawan juga mampu bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diberikan. Terus, rasa memiliki perusahaan yang tinggi. Seorang karyawan harus merasa memiliki perusahaan yang sebagai milik sendiri. Rasa memiliki perusahaan yang tinggi akan memotivasi karyawan untuk melayani pelanggan. Di samping itu, karyawan juga memiliki jiwa pengabdian, loyal, dan setia terhadap perusahaan. Motivasi wirausaha. Pengertian motivasi yaitu motivasi adalah dorongan atau daya penggerak yang mengarahkan seseorang melakukan sesuatu tindakan untuk memenuhi hal yang dibutuhkan atau diharapkan. Motivasi penting karena dengan motivasi ini diharapkan setiap individu karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Aseng. Satu, motivasi positif atau insentif positif. Manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi baik. Dua, motivasi negatif atau insentif negatif. Manajer memotivasi bawahan dengan memberi hukuman kepada mereka yang pekerjaan yang kurang baik atau prestasi rendah.
Tujuan motivasi. 1. Mendorong gairah dan semangat kerja. 2. Meningkatkan kepuasan. 3. Meningkatkan produktivitas kerja. 4. Mempertahankan loyalitas. 5. Efektivitas. 6. Efisiensi. 7. Meningkatkan kreativitas dan lain-lain. Teori motivasi. Berapa teori motivasi? 1. Teori motivasi klasik. Teori motivasi klasik atau teori kebutuhan tunggal dikemukakan oleh Frederick Winslow Taylor. Menurut teori ini, motivasi para pekerja hanya untuk dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan biologi saja. 2. Maslow Need Hierarchy Theory. Maslow Need Hierarchy Theory atau A Theory of Human Motivation dikemukakan oleh A.H. Maslow tahun 1943. Teori ini merupakan kelanjutan dari Human Science Theory Eldon Mayo tahun 1880 sampai 1949 yang menyatakan bahwa kebutuhan dan kepuasan seseorang itu sama, yaitu kebutuhan biologis dan psikologis berupa material dan non material. Teori ini berdasarkan pada manusia adalah makhluk sosial yang berkeinginan di suatu kebutuhan yang telah dipuaskan tidak menjadi alat motivasi bagi pelakunya. Hanya kebutuhan yang belum terpenuhi yang menjadi alat motivasi. C. Kebutuhan manusia itu tingkat-tingkat atau hierarki sebagai berikut. 1. Psychological need, yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang seperti makan, minum, tempat tinggal, dan lainnya. 2. Safety and security need adalah kebutuhan akan keamanan dari ancaman, yakni merasa aman dari ancaman kecelakaan dan keselamatan dalam melakukan pekerjaan. 3. Affiliation or acceptance need adalah kebutuhan sosial, teman, dicintai serta diterima dalam pergaulan kelompok dan lingkungannya. 4. Esteem or status need adalah kebutuhan akan penghargaan diri, pengakuan serta penghargaan prestis dari masyarakat dan lingkungannya. 5. Self-actualization adalah kebutuhan akan aktualisasi diri dengan menggunakan kecakapan, kemampuan, keterampilan, dan potensi optimal untuk mencapai prestasi kerja yang sangat memuaskan atau luar biasa yang sulit dicapai orang lain. 3. Herzberg Two Factor Motivation Theory. Herzberg menyatakan bahwa orang dalam melaksanakan pekerjaannya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu maintenance factor atau faktor-faktor pemeliharaan yang berhubungan dengan hakikat manusia yang ingin memperoleh tentraman badania. Misal orang yang lapar akan makan. Dan motivation faktor atau menyangkut kebutuhan psikologis seseorang, yaitu perasaan sempurna dalam melakukan pekerjaan. Misal seseorang yang bekerja membutuhkan ruangan yang nyaman. 4. Excellent Achievement Motivation Theory. Kebutuhan berprestasi wirausahawan dilihat dalam bentuk tindakan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan efisien dibanding sebelumnya. Wirausahawan yang memiliki motif berprestasi tinggi pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Ingin mengatasi sendiri kesulitan dan persoalan-persoalan yang timbul pada dirinya. 2. Selalu memamerkan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan dan kegagalan. 3. Memiliki tanggung jawab personal yang tinggi. 4. Berani menghadapi resiko dengan penuh perhitungan. 5. Menyukai dan melihat tantangan secara seimbang. Jika tugas yang diembannya sangat ringan, wirausahawan merasa kurang tantangan, tetapi ia selalu menghindari tantangan yang paling sulit yang memungkinkan pencapaian keberhasilan sangat rendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Amanda Gilang Saputra. Baik. Baik, terima kasih Mas Setianto. Saya akan melanjutkan mengenai bab motif berprestasi dalam kewirausahaan. Motif berprestasi itu adalah suatu nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai hasil terbaik guna mencapai kepuasan pribadi. Faktor dasarnya adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, di sini kita bisa melihat ciri-ciri motif berprestasi tinggi, yaitu yang pertama, menyukai dan melihat tantangan secara seimbang. Yang kedua, ingin mengatasi sendiri kesulitan dan persoalan yang timbul pada dirinya. Nah, kemudian
kita selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan dan kegagalan. Nah, yang keempat, memiliki tanggung jawab personal yang tinggi, kemudian berani menghadapi risiko dengan penuh perhitungan. Nah, di sini bagaimana memulai usaha? Nah, yang pertama itu mendirikan usaha baru. Nah, artinya seseorang memulai usaha dengan mendirikan perusahaan yang baru. Dalam hal ini yang harus dilakukan adalah mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan badan usaha, mulai dari akte notaris, kemudian membentuk sebuah badan usaha municipal CV, PT, maupun yang sebagainya. Nah, kemudian dari akte notaris itu dibawa sampai ke pengadilan negeri, kemudian mengurus izin-izin lain yang dibutuhkan, mulai dari surat dari RT RW, domisili usaha. Di samping itu, tugas lain adalah mencari lokasi yang tepat untuk menyediakan peralatan atau mesin yang sesuai dengan usahanya. Kemudian yang kedua yaitu membeli perusahaan. Nah, usaha ini bisa dilakukan dengan cara membeli perusahaan yang sudah ada atau sudah berjalan sebelumnya. Pembelian usaha ini dapat dilakukan terhadap perusahaan yang sedang berjalan atau perusahaan yang tidak aktif tetapi masih memiliki sebuah badan usaha. Nah, pembelian tersebut meliputi saham, berikut aset perusahaan yang dimiliki. Nah, yang ketiga, kerjasama manajemen dengan sistem waralaba. Nah, model memulai usaha ini itu bisa dikembangkan dengan memakai nama dan manajemen perusahaan lain. Perusahaan memiliki nama disebut sebagai perusahaan induk dan perusahaan yang menggunakan disebut franchise. Dukungan manajemen yang diberikan oleh franchisor berupa, nah yang pertama, pemilihan lokasi usaha, bentuk bangunan, layout gedung dan ruangan, peralatan yang dibutuhkan, kemudian dari pemilihan karyawan, penentuan atau penyediaan bahan baku, produksi. Nah, yang terakhir yaitu iklan bersama. Cara seperti ini sudah pada zaman sekarang sering dilakukan oleh MCD, Indomaret, rumah makan sederhana, dan franchise-franchise lainnya. Nah, yang kemudian yang keempat, mengembangkan usaha yang ada. Artinya, pengusaha melakukan pengembangan atas usaha yang sudah ada sebelumnya, baik pengembangan berupa cabang ataupun penambahan kapasitas yang lebih besar. Biasanya kegiatan seperti ini dilakukan mengembangkan usaha yang sudah ada oleh perusahaan keluarga. Nah, yang kemudian langkah menuju keberhasilan kewirausahaan. Menurut Dunn, Steinhoff, and John F. Burgess tahun 1993 mengemukakan beberapa karakteristik yang diperlukan untuk menjadi seorang wirausahawan yang berhasil. Nah, yang pertama yaitu untuk menjadi wirausahawan yang sukses, seseorang harus memiliki ide atau visi bisnis yang jelas serta kemauan dan keberanian untuk mengambil resiko, baik berupa waktu, biaya, dan harus siap dalam menghadapi segala resiko yang terjadi di bisnis tersebut. Nah, yang kedua, bila ingin sukses harus membuat perencanaan usaha, mengorganisasikan dan menjalankannya agar usaha tersebut itu berhasil. Selain harus bekerja keras sesuai dengan urgensinya, wirausahawan harus mampu mengembangkan hubungan baik dengan mitra usaha dan harus dapat membangun relasi-relasi yang baik dengan semua pihak yang terkait demi kepentingan perusahaan. Nah, kemudian faktor pendorong dan penghambat kewirausahaan. Nah, yang pertama yaitu kemampuan dan kemauan. Orang banyak tidak memiliki kemampuan, tapi memiliki banyak kemauan. Nah, di situ kita bisa lihat, jika kemauannya lebih banyak, tapi kemampuannya tidak ada, maka sama saja. Jadi, yang namanya kemauan harus diselingi dengan yang namanya kemampuan untuk menjadi wirausahawan yang sukses. Nah, kemudian yang kedua yaitu tekad yang kuat dan kerja keras. Orang yang tidak memiliki tekad yang kuat, tapi memiliki kemauan untuk bekerja keras, dan orang yang suka bekerja keras, tetapi tidak memiliki tekad yang kuat, keduanya tidak akan menjadi wirausahawan yang sukses. Nah, yang ketiga yaitu kesempatan dan peluang. Ada solusi, ada peluang. Sebaliknya, tidak ada solusi, tidak akan ada peluang. Nah, peluang ada jika kita menciptakan peluang itu sendiri, bukannya mencari-cari atau malah menunggu peluang yang datang kepada kita. Nah, di sini faktor yang menghambat
kewirausahawan. Yang pertama yaitu tidak kompeten dalam hal manajerial. Kedua, kurang berpengalaman baik kemampuan teknik maupun kemampuan yang lainnya. Ya, kurang dapat mengendalikan keuangan, kemudian gagal dalam perencanaan, kemudian lokasinya yang kurang memadai, kurangnya pengawasan peralatan, dan sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Nah, kegagalan juga dapat ditimbulkan oleh dasar kelemahan yang bersumber pada sifat pribadi yang penuh keraguan, kemudian hidup tanpa pedoman ataupun orientasi yang tegas, misalnya suka meremehkan mutu, kemudian suka menerobos atau mengambil jalan pintas, tidak percaya diri, kemudian tidak disiplin, dan suka mengabaikan tanggung jawab. Nah, kemudian di bagian terakhir akan ditutup sekalian penutupan oleh Mas Nur Safrizal. Monggo, Mas. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menyampaikan penutupan atau inti materi yang sudah disampaikan oleh kelompok kami, yaitu kewirausahaan dalam Islam merupakan suatu ibadah yang akan mendapatkan pahala apabila dilaksanakan, dan berwirausaha merupakan fardu kifayah. Keterampilan masing-masing individu wajib dikembangkan, tetapi tidak semua orang harus memiliki skill yang sama. 3 konsep kewirausahaan Islam yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Istilah kewirausahaan merupakan padanan kata dari entrepreneurship dalam bahasa Inggris. Kata entrepreneurship sendiri sebenarnya berawal dari bahasa Prancis yaitu entreprendre yang berarti petualang, pencipta, dan pengelola usaha. Istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh Richard Cantillon 1755. Istilah ini makin populer setelah digunakan oleh pakar ekonomi J.B. Sayre di tahun 1803 untuk menggambarkan para pengusaha yang mampu memindahkan sumber daya ekonomis dari tingkat produktivitas rendah di tingkat yang lebih tinggi serta menghasilkan lebih banyak lagi. Etika yang diberlakukan oleh pengusaha terhadap berbagai pihak memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan etika tersebut harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Berdasarkan paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi adalah dorongan atau daya penggerak yang mengarahkan seseorang melakukan suatu tindakan untuk memenuhi hal yang dibutuhkan atau diharapkan. Jenis motivasi ada kalanya motivasi positif dan motivasi negatif. Ada banyak teori tentang motivasi, antara lain teori motivasi klasik, teori hierarki kebutuhan Maslow, teori 2 faktor Herzberg, teori motivasi MC Celan, dan lainnya. Tujuan motivasi diantaranya adalah mendorong gairah dan semangat kerja, meningkatkan kepuasan, meningkatkan produktivitas kerja, mempertahankan loyalitas, efektivitas, efisiensi, meningkatkan kreativitas, dan lain-lain. Para ahli mengemukakan bahwa seseorang memiliki minat berwirausaha karena adanya suatu motif, yaitu motif berprestasi. Motif berprestasi adalah suatu nilai sosial yang akan menekankan pada hasrat untuk mencapai hasil terbaik guna mencapai kepuasan pribadi. Ada banyak faktor yang mendorong dan menghambat kesuksesan dalam berwirausaha. Tetapi keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam berwirausaha sangat bergantung pada kemampuan pribadi wirausahawan itu sendiri. Demikian yang dapat kami jelaskan dari kelompok kami untuk penjelasan materi yang sudah disampaikan tadi. Semoga apa yang kita sampaikan di dalam presentasi ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan untuk teman-teman di dalam mempelajari terkait dengan kewirausahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.